semuanya. Di sini kelompok saya mempresentasikan proses bisnis universitas. Next. Nah, yaitu beranggotakan Banyu dan Bima. Next. Yang yaitu latar belakang Universitas Hayam Wuruk Perbanas merupakan salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia yang memiliki fokus dalam bidang ilmu keuangan dan perbankan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas Hayam Wuruk Perbanas memiliki berbagai proses bisnis yang kompleks untuk menjalankan operasionalnya secara efisien dan efektif. Proses bisnis yang baik dan terstruktur sangat penting bagi kesuksesan universitas dalam memberikan pendidikan berkualitas, mengelola sumber daya, dan memenuhi kebutuhan stakeholder-nya. Next. Perumusan masalah, yaitu ada 4. Yang pertama, proses PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Terus yang kedua, KRS, ke Kartu Rencana Studi. Yang ketiga, proses Himaprodi. Yang keempat, proses organisasi mahasiswa. Next. Tujuan. Tujuan utama dari presentasi yaitu menjelaskan tahapan-tahapan yang berarti dalam proses bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbanas, semacam penerimaan mahasiswa baru, kartu rencana studi, Himaprodi, serta organisasi mahasiswa. Penjelasan ini bertujuan buat membagikan uraian yang jelas mengenai bagaimana operasional Universitas Hayam Wuruk Perbanas dicoba secara efektif serta sistematis, yaitu menguasai analisis bisnis, mendesak inovasi serta revisi, memaksimalkan efisiensi, menegakkan bukti diri Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Next. Proses KRS. Yang pertama, identifikasi serta pemetaan proses. Yang kedua, dokumentasi proses. Yang ketiga, analisis dan evaluasi proses. Yang keempat, perancangan solusi dan perbaikan proses. Yang kelima, implementasi perbaikan proses. Yang keenam, monitoring dan pengendalian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Banyu. Maaf Pak Gagu, apa prosesnya boleh seperti ini Pak? Pak Iqbal Banyu. Oh iya, maaf Pak Iqbal. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Untuk proses yang pertama adalah proses penerimaan mahasiswa baru. Untuk objeknya ada 3, yaitu kampus, calon mahasiswa, dan petugas PMB. Ya, langkah pertama yaitu tugas PMB melakukan perencanaan penentuan target PMB, lalu mempromosikan kampus, dan sampai ke calon mahasiswa. Jika calon mahasiswa melihat promosi kampusnya yang berupa banner ataupun yang lain-lain itu, maka calon mahasiswa akan mendaftar, lalu menyerahkan dokumen pendaftaran, dan dokumen pendaftaran akan diterima oleh kampus, lalu kampus akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Jika dokumen tidak valid, maka akan dikembalikan ke pendaftar
untuk diisi lagi. Jika valid akan lanjut ke seleksi calon mahasiswa oleh petugas PMB dan lanjut ke pengumuman dan penerimaan. Lalu selanjutnya yaitu calon mahasiswa akan melakukan daftar ulang dan MOS, termasuk pembayaran USP, UKP, dan SKS. Lalu N, event. Dan yang selanjutnya adalah proses KRS, pembuatan kartu rencana studi, yang berisi objek SIMAS, dosen pembimbing, akademik, dan mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk memberi arahan memilih semesternya. Lalu setelah memilih semester, mahasiswa merencanakan mata kuliah dan diserahkan ke akademik untuk verifikasi prasyarat. Lalu mahasiswa menyesuaikan jadwal dan mengajukan KRS, dan akademik akan memproses KRS-nya dan memverifikasi dan validasi kelayakan KRS. Jika kelayakan KRS-nya, jika KRS-nya ditolak, maka akan dikembalikan untuk ke mahasiswa untuk memilih dari awal lagi. Jika diterima, maka akademik akan mengupdate jadwal kuliah dan data. Lalu yang terakhir adalah SIMAS yang bertugas untuk menampilkan KRS dan data-data mahasiswa. Lalu end event. Dan selanjutnya adalah proses Hima Prodi. Yang berlaku di sini ada 4, yaitu Hima Prodi, BEM, kemahasiswaan, dan pengurus. Yang pertama adalah merencanakan kegiatan oleh pengurus dan mempersiapkan anggaran, lalu mengajukan proposal. Mengajukan proposalnya ke kemahasiswaan dan ke BEM. Dan BEM dan kemahasiswaan akan meninjau proposalnya, lalu mempertimbangkan untuk menyetujui proposalnya atau tidak. Jika salah satunya atau dua-duanya tidak setuju, maka acara atau prokernya akan tidak disetujui, akan gagal dan langsung ke end event. Jika disetujui, maka rencana pelaksanaan proposal akan diberitahukan kepada kepengurus Hima Prodi. Lalu pengurus Hima Prodi akan melaksanakan kegiatan, dan setelah pelaksanaan kegiatan, Hima Prodi akan mengevaluasi dan mereview segala kegiatan yang telah dilakukan tadi dan menutup kegiatan. Lalu end event. Dan yang terakhir adalah proses Ormawa atau proses penerimaan anggota baru Ormawa. Ada 3 yang berlaku: tim seleksi, pengurus, dan calon anggota. Untuk yang pertama, pengurus melakukan pengumuman penerimaan calon anggota baru untuk Ormawa, lalu promosi Ormawa, dan lanjut ke calon anggota. Jika calon anggota telah melihat promosi Ormawa dan tertarik, maka mereka akan mendaftar dan akan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Lalu langsung lanjut ke tim seleksi. Tim seleksi akan menyeleksi berkas pendaftaran, lalu beranjak ke seleksi tahap awal, yaitu berupa tes tertulis dan tugas terstruktur. Lanjut ke seleksi tahap lanjutan, yaitu tes keterampilan dan tugas kelompok. Dan selanjutnya wawancara, lanjut ke penilaian akhir, dan pengumuman hasil seleksi. Lalu end event, Pak. Dan kesimpulannya, melalui penerapan diagram BPMN, proses-proses tersebut dapat divisualisasikan dengan jelas. Diagram BPMN memudahkan pemahaman mengenai alur proses, interaksi antar pihak yang terlibat, serta tindakan yang dilakukan dalam setiap tahapan. Penerapan BPMN dalam proses bisnis universitas memungkinkan
universitas dan pihak terkait untuk memahami dan memperbaiki proses-proses tersebut. Meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi mahasiswa dan anggota organisasi mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Iqbal.